Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 25 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 20 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari, datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, Mesias identik dengan kemuliaan dan kekuasaan. Namun Yesus yang diakui sebagai Mesias oleh para murid justru menubuatkan kematiannya. Seperti pengalaman Yeremia, Yesus tidak takut dan menyerah mewartakan sabda kasih Allah dan melakukan kehendaknya sekalipun harus mengalami penolakan, penderitaan, dan kematian. Saudara-saudari yang terkasih, para murid terkejut, sedih, dan bingung karena mengira bahwa kedudukan dalam kerajaan surga dapat diraih tanpa penderitaan. Kenyataan sebaliknya, justru derita dan kematian Yesus merupakan puncak pelayanan kasih-Nya kepada kita manusia. Ia memberikan nyawa bagi tebusan diri kita. Kematiannya menjadi bukti nyata akan kerendahan hati Yesus, bahkan kerendahan diri Yesus sebagai pemenuhan nubuat hamba Allah yang menderita, dan sekaligus kebesaran dirinya agar kita mendapat pengampunan dan jaminan hidup kekal. Kemudian, melalui jalan salibnya, Yesus mengajarkan dasar kepemimpinan Kristiani, yakni menjadi hamba yang setia melayani sesama. Maka tempat di sebelah kiri dan kanannya pasti diberikan bagi mereka yang mampu hidup seperti Dia, penuh kasih, semangat melayani sesama, pengorbanan, dan kerja keras tanpa pamrih bagi kebahagiaan orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, bejana tanah liat adalah gambaran yang sangat tepat bagi sosok manusia beriman, supaya senantiasa menyadari berbagai kelemahan yang masih melekat pada dirinya kendati sudah berjanji setia kepada Kristus. Kelemahan itu juga masih ada dalam diri Yakobus Rasul yang kita rayakan pestanya hari ini. Ketika menanggapi permintaan ibu Yakobus soal posisi bagi anak-anaknya di dalam kerajaan Allah, Yesus mengingatkan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Iman dan kesetiaan pada Kristus berarti menempatkan diri di hadapan sesama sebagai pelayan. Artinya, seorang pengikut Kristus harus melepaskan ambisi pribadi dan kelekatan-kelekatan duniawi yang hanya akan menghalangi semangat kasih dalam pelayanan kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, ada yang mengatakan bahwa ambisi itu penting dalam perjuangan hidup di dunia. Tanpa ambisi, orang akan sulit bertahan dalam iklim yang mengutamakan prestasi. Akan tetapi, kita juga tahu bahwa ambisi kita sering diarahkan pada kepentingan-kepentingan pribadi, sedangkan semangat Kristus adalah semangat pelayanan demi sesama atau keselamatan banyak orang. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan keinginan pribadi yang kita paksakan dalam kebersamaan iman dengan orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, seringkali aku malas melayani dan tidak mau berkorban, tetapi ingin mendapatkan posisi dan pelayanan maksimal dari sesama. Ampunilah dan baharulah pola hidupku agar lebih berani melayani Dikau dan sesama dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.